Halo sahabat-sahabatku semuanya, bertemu lagi dalam pembelajaran fisika asik bersama tentu saja dengan Jurnal Simbolon. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan juga tombol lonceng. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Salam bahagia, salam sukacita bagi kita semuanya. Bertemu lagi dalam pembelajaran fisika asik. Kali ini kita akan membahas fluida dinamis atau fluida bergerak. Nah, apa itu yang dimaksud dengan fluida dinamis? Yaitu fluida yang mengalir atau bergerak terhadap sekitarnya. Contohnya kalau Anda berdiri di depan atau di dekat sungai, di atas jembatan, berarti air sungainya bergerak terhadap Anda atau terhadap jembatan. Ada juga pipa atau selang mesin. Ya, selang mesin itu kan ada fluida, minyaknya kan fluida mengalir, itu juga termasuk Anda menghidupkan keran air Anda, ya termasuk juga fluida bergerak. Tetapi yang kita bahas di sini adalah fluida yang ideal. Nah, apalagi ini yang fluida ideal. Fluida ideal itu maksudnya ada aliran yang tunak atau steady, yaitu kecepatan setiap partikel fluida pada satu titik tertentu adalah tetap. Maksudnya bahwa kecepatan partikelnya itu selalu tetap gitu, dia tidak boleh berubah-berubah di dalam suatu titik itu dia. Misalkan di titik ini mau kita amati, berarti kecepatan yang ada di satu titik itu harus selalu tetap, dia konstan dia. Misalkan satu titik, di titik sini saya akan mengamati dia misalkan. Jadi kecepatan fluidanya harus selalu tetap. Oke, aliran tak rasional artinya pada setiap titik partikel fluida tidak memiliki momentum sudut. Nah, momentum sudut mungkin belum kamu pelajarin ya. Yaitu momentum sudut itu adalah belajar di dalam hal gerak melingkar ya. Oke. Tapi maksudnya di sini adalah bahwa tidak ada momentum sudut terhadap satu titik, alirannya mengikuti garis lurus. Baiklah, ya, kalau dari momentum sudut itu berlaku di dalam gerak melingkar ya, atau gerak menggelinding. Nah, ya, itu maksudnya. Jadi tidak ada yang berputar. Jadi di sini mengikuti garis lurus. Jadi lurus saja gerakannya sehingga tidak akan terjadi momentum sudut. Nah, terus yang ketiga ada bahwa fluida mengalami perubahan tidak mengalami perubahan volume atau massa jenis karena pengaruh tekanan. Emang bisa ada, misalkan bisa dong, kayak udara kan termasuk kan fluida. Kalau udara itu kamu panasin, apakah dia semakin volumenya bertambah atau makin berkurang? Semakin bertambah otomatis. Kalau volume makin bertambah, berarti massa jenis juga bertambah. Kok bisa? Karena massa jenis sama dengan massa dibagi volume, begitu dia. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 4-nya, yaitu tak kental. Maksudnya kan kekentalan ini ya. Kekentalan maksudnya bahwa zat fluidanya tidak kental, artinya tidak mengalami gesekan baik dengan lapisan fluida di sekitarnya maupun dengan dinding tempat yang dilaluinya. Makanya maksudnya bahwa fluida itu tidak akan mengalami gaya gesek, itulah kuncinya di sini ya. Tidak ada malah gesekan antara fluida dengan fluida, antara fluida dengan wadah yang tempat dia berada gitu dia. Itu maksudnya tidak ada gaya gesek. Yang gimana maksudnya? Seperti inilah dia. Misalkan ini adalah pipa ini fluida bergerak seperti ini, tidak ada gesekan. Jadi lurus bergerak semuanya. Bukan seperti ini. Kalau seperti ini berarti udah ada gesekan. Kenapa ini tertinggal ini partikel fluida ini? Karena memang udah ada gesekan antara dinding daripada peralon ini atau pipa ini dengan partikel fluida di sini gitu loh. Nah, ini yang nggak ada gesekannya udah duluan dia gitu dia. Karena kalau ada gesekan memperlambat gerak daripada partikel fluida tersebut. Oke. Nah, yang mau kita bahas di dalam fluida dinamis ini adalah yang pertama itu namanya debit. Nah, debit ini mungkin sering kamu dengar apalagi musim hujan atau musim banjir. Misalkan sering dibilang di berita-berita bahwa debit air di Bogor telah meningkat. Misalkan debit, tahu nggak Anda itu? Debit air itu maksudnya adalah yaitu besaran yang menyatakan banyaknya air yang mengalir selama 1 detik yang melewati suatu penampang, misalkan atau pintu air. Di pintu air itu, misalkan pintu air Bogor sudah debitnya mencapai 50
meter kubik per second. Oh, itu debitnya. Berarti 50 kubik setiap second. Bayangkan saja, ya. Nah, itu maksudnya. Itu adalah debit. Nah, ini udah saya bikin sebuah simulasi. Seperti ini dia, air ini masih kosong. Kita hitung volumenya bertambah dalam waktu. Nah, berarti nanti bisa kita hitung debit daripada kerannya ini. Debit keran ini bisa kita hitung. Nah, pertama caranya gini, kita ini hitung ya, kita masukkan, kita buka, hitung berapa dia, tap, matikan stopwatchnya, hitung volumenya berapa dia, lihat stopwatchnya berapa dia, hingga dapatlah debit air, yaitu volume per T. Itu dia volumenya, kita hitung. Stopwatch tadi udah kita pakai, langsung tadi kan, berarti volume per T itu debit air. Nah, ini penjelasannya. Itu bahwa Q adalah debit air yang satuannya meter kubik per second, V adalah volume meter kubik, T adalah waktu yang satuannya second. Ini dalam satuan internasional. Oke, supaya lebih memahaminya, mari kita bahas contoh soal. Contoh soal yang pertama, sebuah keran air digunakan untuk mengisi bak air berukuran panjang 1,5 meter, lebar 1,5 meter, dan tinggi 2 meter jika debit air yang keluar dari keran air adalah 0,9 meter kubik per second. Tentukanlah waktu yang dibutuhkan untuk mengisi bak air tersebut. Oke, kita kerjakan bersama. Yang pertama kita tulis dulu apa yang diketahui. Panjangnya 1,5 meter, lebar 1,5 meter, tinggi 2 meter, debit air 0,9 meter per second. Terus yang ditanya adalah waktunya. Oke, dalam soal ini tidak ada volume. Oke, kita hitung. Ini kan panjang kali lebar kali tinggi adalah volume. Oke, kita hitung dulu volumenya dulu. Volume itu adalah panjang kali lebar kali tinggi, berarti 1,5 meter dikali 1,5 meter dikali 2 meter, berarti 4,5 meter kubik. Oke, sudah dapat. Baru kita ke rumus debit air atau debit fluida. Nah, ini dia, debit air adalah volume per T. Berarti yang ditanyakan T, berarti T sama dengan volume per Q. Berarti dengan demikian 4,5 meter kubik per 0,9 meter kubik per second. Berarti dapatlah, gampanglah membaginya ini. Anda sudah bisa membagi ini, berarti 5 second lah dia. 5 second lang dibutuhkan untuk mengisi air 4,5 meter kubik. Hanya 5 second doang. Cepat banget, berarti bagus, dia lancar. Oke? Oke, pembahasan kita selanjutnya yaitu tentang yang namanya persamaan kontinuitas. Nah, persamaan kontinuitas mungkin kamu masih bingung apa maksudnya ini. Maksudnya ini adalah, mari kita lebih melihat dulu apa di sini ada simulasi atau bikin. Nah, ini yang sebenarnya kalau di dalam persamaan kontinuitas ini yang perlu kita lihat adalah pipa yang satu ini, pipa besar dengan pipa kecil. Itu pada dasarnya ya. Pipa besar ini dan pipa kecil ini. Itu nanti akan menimbulkan suatu persamaan kontinuitas ya. Tapi dalam hal ini tidak percobaan kita ini, dalam simulasi ini kita anggap airnya tetap stay di dalam ya. Berarti ini nanti yang kita ini 2 meter kubik ini habis dan di sini terisi 2 meter kubik. Dalam waktu yang sama nggak waktu ini habis, ini terisi. Nah, ada orang yang bilang nggak mungkin Pak, ini kan besar, ini duluan habis dong, karena ini besar dia pipanya, bolongannya di sini pipa, sementara ini cuma dikit doang, kecil dia, lebih lama dong dia ini. Dan ternyata tidak demikian. Kita coba simulasinya. Oke, kita lihat, kita habis ini langsung terisi. Nah, ini habis dia 2 meter, ini juga terisi 2 meter dalam waktu yang sama. Terus kemudian begitu. Nah, perhatikan dong di pipa besar ini sama pipa kecil ini. Apa yang terjadi? Coba lihat. Nah, coba lihat dia ini. Dan ternyata kecepatan di sini lebih lambat dengan kecepatan di sini lebih cepat di sini. Di sini masih sekali, di sini udah 2 kali dia. Di sini sekali partikelnya masuk, di sini udah 2 kali keluar, langsung prap gitu dia. Sehingga di sini lebih cepat airnya keluar, di sini lebih lambat airnya keluar gitu loh. Lambat keluar, lebih cepat di sini. Nah, itulah persamaan kontinuitas. Berarti boleh kita simpulkan dalam hal ini bahwa debit air di sini sama debit air di sini sama. Karena tadi volume yang habis di sini misalkan dalam 2 second, volume yang terisi di sini misalkan 2 second sama dia besarnya, itu sama-sama 2 meter kubik, di sini juga 2 meter kubik. Oke? Nah, terus yang perlu kita lihat bahwa di sini luas penampangnya di sini sama luas penampangnya di sini berbeda. Oke, kita anggap bahwa A1 di sini A2. Dan apalagi kecepatan air di sini tadi di sini atau fluida berbeda sama kecepatan air di sini berbeda. Oke? Dan ternyata ini juga berbeda jarak yang ditempuhnya, misalkan sebuah partikel ya, misalkan sebuah partikel di sini misalkan bergerak ke sini, dia agak lambat lambat. Tapi di sini kalau misalkan partikel itu di sini dia bergerak sini, dia cepat dia. Kenapa? Karena di sini kecepatannya lebih
besar, sehingga kalau kecepatan lebih besar berarti lintasannya semakin besar. Makanya ini lintasan ke sini dia, makanya lintasannya dia makanya lintasannya ke sini lebih panjang ini lintasannya, karena dia lebih cepat di sini dengan waktu yang sama gitu dia. Dengan waktu yang sama. Berarti boleh dong kita simbol volume air di sini dari sini ke sini sama volume air dari sini ke sini sama dong, sama juga gitu dia. Nah, dengan demikian turunlah persamaan daripada persamaan kontinuitas yang pertama, yaitu dari debit. Debit di sini sama debit di sini sama. Oke, masih kita terima tadi. Berarti dengan demikian volume di sini sama volume di sini sama dong tadi. Sama, berarti waktu yang sama. P1 per T1 sama dengan P2 per P2. Nah, sekarang gimana mencari volume yang ada di sini gitu loh. Ini kan berbentuk tabung. Berarti luas alas kali tinggi. Luas alasnya A1, tingginya L1. Nah, kalau di sini luas alasnya A2, tingginya L2. Sehingga dapatlah persamaannya A1 kali L1 per T1 sama dengan A2 kali L2 per T2. Nah, itu dia. Nah, terus selanjutnya L1 per T1. L ini adalah merupakan besaran panjang. Ini besaran waktu. Besaran panjang per besaran waktu itu namanya kecepatan, meter per second. Besaran panjang itu kan meter satuannya. Waktu itu second, meter per second, berarti kecepatan. Sehingga muncullah rumus kontinuitas namanya A1 sama dengan A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Di sini V1-nya, di sini V di sini adalah kecepatan. V di sini adalah volume. Ya, ingat, itu harus dibedakan. Nah, ini sebagai penjelasannya ada di sini. Ini ada penjelasannya. P1-nya volume di pipa besar, P2-nya volume di pipa kecil, T1-nya waktunya di pipa besar, T2-nya di waktunya di pipa kecil, terus A1-nya luas penampang pipa besar, A2 luas penampang pipa kecil, terus L1 panjang kolom di pipa besar, panjang kolom di pipa kecil, P1 kecepatan pipa besar, P2 kecepatan di pipa P2. Oke? Nah, untuk lebih jelasnya, untuk lebih paham tentang rumus ini nantinya, tapi yang jelas ini di konsepnya harus tahu paham ini konsep daripada penurunan daripada rumus kontinuitas ini, konsepnya beginilah dia, ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soal, air mengalir melalui pipa mendatar dengan diameter pada masing-masing ujungnya 6 cm dan 2 cm. Jika pada penampang besar kecepatan air 2 meter per second, berapakah kecepatan aliran pada penampang kecil? Oke, kita bahas bersama, kita tulis dulu apa yang diketahuinya. D1-nya 6 cm. Oke, ini dia. D2-nya 2 cm. P1-nya berarti kalau P1 berarti dari penampang besar ya, ini D1. P1 2 meter per second, kecepatan aliran airnya. Terus berapakah kecepatan aliran pada pipa kecil? Oke, kita gambar dulu yang pertama. Ini pipa besar, D1-nya tadi berapa? 6 cm. Kecepatannya berapa? P1 2 M per S. Terus D2-nya 2. Nah, ini sini yang kecil. Yang kecil berarti P2-nya berapa? Oke, kita hitung bersama. Nah, tadi rumusnya kan pakai luas dia. Oke, kita bikin dulu ya. Rumusnya kan luas. Ini luas, ini sekarang kan pipa, kan dibilang kan pipa berdiameter. Kalau diameter berarti luas lingkaran. Rumusnya adalah yaitu PD per 2 kuadrat per P1. Ini dia. Kali P1, sorry ya. Sama dengan V kali D per 2 kuadrat kali V2. Oke, dengan demikian ini V-nya bisa habis, ya kan? Terus ini 2-nya bisa habis lah. Ini. Berarti tinggallah dia seperti ini. Nah, kenapa bisa begini dia? Nah, itu adalah berasal dari ini kan, tinggal ini P-nya tinggal turun ke bawah kan? Ini turun ke bawah, itu kan? Ini turun ke sini gitu loh. Nah, gitu. Berarti nanti dapat tadi rumusnya seperti gini gitu loh, ya. Dapatlah rumusnya seperti yang di sini. Oke? Paham kan? Bisa lah ya. Nah, ini kalau udah dibikin dia, kita tinggal masukin angka-angkanya saja. Tadi P1 berapa? 2 meter per second. P2-nya ditanya. Terus diameter D2-nya berapa? Diameter D2. Ah, ini dia 2 meter per second. D1 6. Ini coret, trap.
tinggal 1/3. 1/3 dikuadrat berapa? 1/9. Nah ini dia 1/9. Kita kali silang, P1 kali 1 P1, 2 kali 8 2 kali 9 18, sehingga dapat timbul P2 sama dengan 18 M per S kuadrat. Oke, sekian pembahasan, sekian penjelasan saya kepada kalian semua. Semoga kalian memahaminya dan mengerti dan bisa nanti dapat mengerjakan soal-soal yang mau saya berikan nantinya. Nah ini ada soal dikerjakan di buku PSPR, terus nanti dikirimkan, dikerjakan yang 2 soal ini agak susah, gampang, nggak susah, hampir sama dengan hanya sedikit-sedikit doang saya rubah. Di sini saya taruh jadi tadi diameter, di sini saya taruh jadi jari-jari. Di sini tadinya waktu yang ditanya tadi, di sini yang saya tanyakan adalah panjang daripada sawah tersebut. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat belajar dan selamat mengerjakan. Semoga tetap sehat dan sukacita selalu. Terima kasih.